Presiden perkuat Indonesia Incorporated bersama pengusaha. Bakom RI melakukan CKG ratusan ojol. Seorang ayah di Sumbar bunuh pelaku pencabulan anaknya. Izin kerja 100.000 warga Palestina dicabut. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia Ruang Redaksi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden menggelar diskusi panjang dengan sejumlah pengusaha nasional, termasuk Prajogo Pangestu dan Antoni Salim. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pemerintah dan dunia usaha melalui Semangat Indonesia Incorporated. Di tengah upaya memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi 5 pengusaha nasional di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor pada Selasa malam 10 Februari 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar 4 jam membahas kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis. Audiensi digelar atas permintaan para pengusaha untuk berdiskusi langsung dengan Presiden. 5 tokoh usaha yang hadir yakni Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Antoni Salim dari Salim Group, Franky Wijaya dari Sinarmas Group, Boy Thohir dari Adaro Energy, dan Sugianto Kusuma dari Agung Sedayu Group. Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan terbuka, Presiden menyerap berbagai masukan terkait tantangan dan peluang ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui Semangat Indonesia Incorporated. Presiden Prabowo menekankan pembangunan industri harus berdampak bagi rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Para pengusaha menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi jajaran pimpinan Menara Syariah di Istana Wakil Presiden pada 9 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, Wapres menekankan pentingnya konsolidasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Dalam kerangka tersebut, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi jajaran pimpinan Menara Syariah di Istana Wakil Presiden pada Senin 9 Februari 2026. Menara Syariah memaparkan visi dan misi kepada Wapres termasuk perannya sebagai ekosistem yang menghubungkan berbagai sektor dalam ekonomi dan keuangan syariah nasional, baik di sektor keuangan, sektor real maupun sosial. Dalam kesempatan itu, Wapres menilai penguatan ekonomi syariah tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Sehingga pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi agar seluruh potensi ekonomi syariah dapat terintegrasi secara optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, pemirsa, yang menerima audiensi Himpunan Pretel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO pada 10 Februari 2026. Wapres tegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat usaha kecil dan menengah atau UKM. Menerima audiensi Himpunan Peretail dan juga Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO pada Selasa 10 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat usaha kecil dan menengah atau UKM dengan mendorong peningkatan akses produk lokal ke ruang-ruang strategis di pusat perbelanjaan dan jaringan retail modern. Wapres menilai penempatan produk lokal yang mudah terlihat dan diakses konsumen menjadi langkah konkret untuk meningkatkan daya saing UKM di tengah dominasi produk global.
Menurut Budi Harjo Idiwansyah, Chairman Hipindo, masukan tersebut akan disampaikan kepada anggota agar merek-merek lokal dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Lebih lanjut, menurut Budi Harjo, Wapres meyakini bahwa kualitas produk UKM Indonesia tidak kalah saing dengan produk asing. Namun memang menghadapi masalah dari segi costing, mungkin juga dari segi konsinyasi tadi, arahan Pak Wapres untuk bisa diberikan dukungan dari sektor Hipindo untuk para supplier. Kita menjadikan wisata belanja menjadi tolak ukur atau tolak punggung daripada ekonomi Indonesia. Bahwa wisata belanja akan mendatangkan banyak devisa, mendatangkan turis, dan juga akan meningkatkan ekonomi kita. Namun untuk mempercepat pertumbuhannya, Wapres menilai diperlukannya dukungan nyata, salah satunya melalui keringanan margin sewa dan juga skema konsinyasi yang lebih berpihak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf secara resmi membuka manasik haji nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Rabu siang. Manasik haji ini diikuti langsung oleh ribuan calon jemaah haji dari wilayah Jabodetabek dan secara daring diikuti oleh calon jemaah dari berbagai daerah. Kementerian Haji dan Umroh menggelar manasik haji nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Senin pagi. Acara ini secara resmi dibuka langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dengan diikuti seluruh calon jamaah haji dari berbagai daerah. Gus Irfan mengatakan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini telah memasuki tahapan pembekalan materi yang meliputi fikih manasik haji serta pengetahuan menjaga kesehatan sebelum dan selama berada di Arab Saudi. Menurutnya, aspek kesehatan menjadi salah satu fokus penting agar calon jamaah haji mampu menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Perangkatan jamaah haji, hari ini kita mulai membuka secara nasional manasik haji untuk para calon jamaah haji kita di seluruh Indonesia sebagai amanat dari undang-undang, sekaligus juga amanat dari Perpres terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh ini. Alhamdulillah secara umum tadi panitia melaporkan dari seluruh Indonesia sudah siap semuanya, tinggal penambahan pembekalan. Kita siapkan di sini ada tentu fikih tentang manasik haji, fikih tentang haji, yang kedua tentu dengan tentang bagaimana merawat dan menjaga kesehatan baik selama di Indonesia sebelum berangkat maupun selama di tanah suci nantinya. Itu yang jadi bekal utama supaya mereka secara fisik sehat, secara mental juga siap. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Dari program cek kesehatan gratis masih terus dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai lokasi. Program tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi terkini kesehatan mereka. Staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Bambang Widianto, mengimbau masyarakat agar tidak takut melakukan screening kesehatan sebelum penyakit yang diidap berkembang lebih jauh. Terlebih, pemerintah kini telah mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan dengan menyediakan program cek kesehatan gratis. Ia pun menjelaskan apabila masyarakat melakukan pemeriksaan tersebut secara mandiri di laboratorium, maka anggaran pribadi yang dikeluarkan dapat mencapai Rp1 juta dalam satu kali pemeriksaan. Oleh karena itu, Bambang meminta agar masyarakat dapat mendaftarkan data pribadinya untuk melakukan cek kesehatan gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, tapi tolong bantu juga nih teman-teman media, membantu untuk mengkampanyekan hadir ke puskesmas justru untuk kita screening. Jadi jangan sampai jangan sampai fatal. Contohnya kanker payudara ya. Kanker payudara itu Bapak Ibu sekalian, itu di Indonesia itu 70% terdeteksi pada stadium 3 dan 4. Telat jadinya, jadi fatal. Nah itu harusnya bisa dideteksi, kalau dideteksi stadium 1 dan 2 bisa disembuhkan. Jadi tolong bantu juga nih Bapak-Bapak dari media, Bapak-Ibu dari media untuk mengkampanyekan supaya hadir gratis. Ya, ini kalau Bapak berobat ke laboratorium tuh bisa hampir 1 juta nih barangkali ini. Tapi ini gratis kita. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dirjen Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno mengungkapkan bahwa Kementerian Agama telah menindaklanjuti usulan guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi P3K. Dirinya mengatakan Kementerian Agama telah mengusulkan sebanyak 630.000 guru madrasah swasta untuk diangkat sebagai P3K.
Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia menyampaikan aspirasinya agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dirjen Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amin Suyitno, mengatakan Kementerian Agama telah menindaklanjuti permintaan tersebut. Amin menyebut, nantinya proses pengangkatan tetap harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta melalui koordinasi lintas kementerian. Tentu kami terima kasih dukungan dari pimpinan DPR RI dan tentu saja pimpinan Komisi 8. Atas saran Pak Menteri, kami langsung menindaklanjuti dan bersurat kepada kementerian terkait. Dan tentu begitu harus dengan kementerian terkait, kita butuh sinkronisasi ya. Sinkronisasi, tentu saja ke konsinyering, sehingga ini yang sedang proses. Dan proses itu tentu tidak seperti disampaikan Bu Wakil Ketua, tidak seperti makan cabai ya, yang dimakan langsung pedas. Dan ini yang kemudian akan kami terus tindaklanjuti cepatnya. Saya kira kalau sudah didukung DPR RI, apalagi semua satu visi, tidak ada alasan yang terlalu sulit ya. Mudah-mudahan, tapi sekali lagi ini butuh konsinyering. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kehutanan menggelar rapat koordinasi perencanaan dan pengawasan tahun 2026. Hal ini sebagai upaya memperkuat tata kelola kehutanan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Rakorenwas 2026 mengusung tema penguatan tata kelola kehutanan pusat daerah menuju Indonesia Emas 2045 dan dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta pada Selasa 10 Februari 2026. Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian ekologi menjadi prinsip utama dalam perencanaan kehutanan ke depan. Penguatan tata kelola dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat. Saya berharap rapat koordinasi perencanaan dan pengawasan ini tidak menjadi ritual tahunan, tapi beyond legality, beyond administratif. Ini lebih esensial adalah menggerakkan kembali spirit kita, menguatkan kembali komitmen kita untuk berjuang bersama-sama, menjaga hutan kita, menjaga keseimbangan antara pembangunan, ekologi, dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira 3 pilar tersebut apabila kita laksanakan secara baik, maka insya Allah sekali lagi kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak, akan menjadi institusi yang bermanfaat, kementerian bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu fokus utama pembenahan yang disampaikan Menteri Kehutanan adalah penyelesaian dashboard terpadu sebagai satu platform data dan peta kehutanan nasional. Ia menjelaskan bahwa pengembangan dashboard tersebut telah dikerjakan selama 6 hingga 8 bulan dan ditargetkan dapat mulai digunakan dalam waktu dekat. Sistem ini juga akan dikonsultasikan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna memastikan legitimasi, memperkuat perizinan, serta mencegah ego sektoral antar unit kerja. Selain penguatan sistem data, Menteri Kehutanan menyoroti perlunya pembenahan struktur manajerial, khususnya pada level koordinasi wilayah. Menurutnya terdapat kekosongan fungsi koordinasi di level menengah yang menyebabkan beban koordinatif terlalu panjang. Dalam arahannya, Menteri Kehutanan juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengamanan kawasan hutan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan personil Polisi Kehutanan atau Polhut dan mendorong agar jumlah tersebut terus diidealkan sesuai kebutuhan pengamanan hutan nasional. Menteri Kehutanan menegaskan bahwa Rakorenwas tidak dimaknai sebagai agenda administratif tahunan semata, melainkan forum strategis yang bersifat esensial untuk menggerakkan kembali komitmen bersama dalam menjaga hutan dan memastikan keseimbangan pembangunan dan ekologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti menggelar Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara atau Gernas Mapan di Pasar Cisalak. Gerakan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebersihan pasar rakyat terus terjaga. Kita bersih-bersih pasar ya, jadi kan Pak Presiden kemarin bilang, Pak Presiden minta kita untuk bersih-bersih. Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti bersama Wakil Wali Kota Depok Chandra Ramansyah dan jajaran pemerintah Kota Depok melakukan kegiatan bersih-bersih Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Jawa Barat. Aksi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara atau Gernas Mapan sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar kebersihan pasar rakyat terus terjaga.
Menurutnya, tanggung jawab menjaga kebersihan pasar tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung. Wamendak berharap semangat gotong royong dalam kegiatan ini dapat menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan dan rasa cinta terhadap lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait pemerintah pastikan layanan publik tetap jalan saat Lebaran akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua dan secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kita lanjutkan. Di mana pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan lancar selama libur Lebaran 2026. Aparatur sipil negara akan menerapkan skema kerja dari mana saja untuk menjaga kelancaran operasional. Pemerintah mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas bagi aparatur sipil negara atau ASN selama periode Lebaran 2026 untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 mengenai kebijakan work from anywhere bagi ASN. Skema WFA diterapkan pada tanggal 16 hingga 17 Maret, serta 25, 26, dan 27 Maret selama Idul Fitri. Rini menekankan bahwa pejabat di kementerian dan lembaga perlu mengatur pelaksanaan work from anywhere secara mandiri dan selektif. 2 hari sebelum libur nasional dan cuti bersama hari Nyepi, yaitu tanggal 16 dan 17 Maret. Kemudian juga 3 hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret. Kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial, yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal, seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada di dalam periode libur nasional. Hal ini bertujuan agar sektor strategis tetap beroperasi normal meskipun ASN bekerja dari lokasi selain kantor. Meskipun bekerja dengan skema work from anywhere, ASN tetap diharapkan mengutamakan akuntabilitas dan memaksimalkan penggunaan sistem pemerintahan elektronik. Selain itu, ASN juga diimbau untuk tidak menerima gratifikasi yang bertentangan dengan tugas jabatannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari pimpinan DPR menerima audiensi perkumpulan guru madrasah Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu siang. Dalam audiensi tersebut, perkumpulan guru madrasah meminta agar untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia melakukan audiensi ke pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sari Yuliati serta didampingi para jajaran pimpinan Komisi 8 DPR. Perkumpulan guru madrasah ini meminta agar untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sari mengatakan perihal keinginan guru madrasah tersebut telah ditandatangani oleh Kementerian Agama, namun hanya saja belum terrealisasikan dikarenakan adanya permasalahan teknis dalam Kementerian Agama. Untuk itu, Sari meminta Kementerian Agama untuk dapat melakukan rapat koordinasi
bersama kementerian terkait agar para guru madrasah dapat diangkat menjadi P3K. Kanwil, kumpulin, selesaikan persoalan teknis ini. Dan ini lebih mudah. Yang persoalan kedua ini lebih mudah karena duitnya ada, keputusannya ada, aturannya ada, tinggal rapat koordinasi internal. Jadi saya melihat gambaran besarnya dua persoalan itu dan dua-duanya insya Allah bisa diselesaikan. Yang pertama butuh proses, yang kedua sudah, ya kalau yang kedua mungkin 2 minggu bisa selesai nih Pak, kalau yang dua ini. Ya. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan, usulan guru madrasah yang minta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah disetujui oleh Kementerian Agama. Marwan menyebut saat ini pihaknya hanya menunggu koordinasi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pan-RB untuk tindak lanjut usulan tersebut. Kalau guru, rekomendasi keputusan Komisi 8 sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Mereka telah mengusulkan 630.000 guru madrasah swasta untuk diterima sebagai P3K. Semuanya afirmasi, tidak melalui persyaratan karena mereka sudah mengabdi. Itu sudah dilakukan. Kami tentu berterima kasih perjuangan Komisi 8 sudah didukung oleh pimpinan DPR RI. Ada Ibu Sari tadi sudah mendengarkan. Tinggal mengkoordinasikan dengan berbagai KL paling tidak. Nanti kita akan berkoordinasi dengan baik bersama Menteri Agama ke Kementerian Keuangan, ke Kemenpan RB maupun BKN. Kami melihat ya tidak ada kendala sebetulnya, tinggal koordinasinya. Dari Jakarta Farizal, Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dalam upaya kolaborasi melaksanakan program sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kodim 0508 Depok menggelar upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-127 tahun anggaran 2026. Ada dua kegiatan yang dilaksanakan dalam program TMMD ini, yaitu program fisik maupun non-fisik. Kegiatan ini digelar di lapangan Gelora Bojonglio, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Depok Supian Suri sebagai inspektur upacara. Usai pelaksanaan upacara pembukaan TMMD, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bantuan, yakni mulai dari bantuan kursi roda, tongkat, hingga paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Wali Kota Depok bersama dengan Kasrem 051 Wijayakarta, Kolonel Infantri Donald Erikson Silitonga, serta Kastim 0508 Depok, Letnan Kolonel Infantri Rendra Satrio Wibowo, dan Kabak Operasional Polres Metro Depok melakukan penanaman pohon, peninjauan lokasi pemeriksaan kesehatan gratis, hingga meninjau bazar UMKM. Seorang warga mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan TMMD ke-127 yang digelar oleh Kodim 0508 Depok ini, lantaran dirinya mendapati sejumlah bantuan dengan gratis. Tadi pagi saya lagi bersihin sampah gitu, sampah bersama pohon-pohonan, terus Pak RT datang ke rumah, mau ikut nggak gitu, tinggal 1 orang, ya oke deh saya ikut gitu. Ini gimana sih Pak mekanismenya? Mekanisme apa tuh? Untuk pengambilan beras ini? Ya pertama-tama kita kan diperiksa dulu tuh kesehatan, kemudian dikasih kupon, sudah datang kemari gitu Pak. Artinya gratis Pak? Alhamdulillah gratis. Dapat apa aja Pak tadi selain cek kesehatan? Beras, cek kesehatan, kemudian tadi saya dikasih obat, Klonidin, terus ambil beras, sama ini nih kacamata. Dapat 3 sekaligus Pak? Dapat 3 sekaligus, Alhamdulillah. Makasih. Artinya sangat bermanfaat ya Pak? Amin, amin. Dalam kesempatan yang sama, Kastim 0508 Depok, Letnan Kolonel Infantri Rendra Satrio Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana atas dukungan dari pemerintah Kota Depok maupun dari masyarakat untuk memulai membangun negeri ini dari desa. Di mana ada 2 kegiatan yang dilaksanakan dalam program TMMD ini, yaitu program fisik maupun non-fisik. Kami hari ini alhamdulillah
sudah resmi dibuka oleh Bapak Wali untuk melaksanakan TMMD yang ke-127. Hal ini bisa terlaksana karena dukungan penuh dari pemerintah untuk membangun negeri ini dari desa. Terima kasih atas dukungan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dan sekitarnya. Terima kasih. Pak, nanti ada berapa kegiatan Pak di kegiatan TMMD? Kegiatan kami ada 2, yaitu kegiatan fisik maupun non fisik. Kalau fisik kami yang pertama untuk pengarahan jalan, berikutnya untuk rumah tidak layak huni kita perbaikin, dan juga antisipasi banjir kita mulai perbaiki drainase yang ada di sini. Betul. Untuk non fisiknya nanti kami akan menyasar kepada masyarakat dan juga kepada anak sekolah berkaitan dengan bela negara, tentang disiplin di lalu lintas, dan juga tentang kesehatan akan disampaikan ke masyarakat. Termasuk nanti pelaksanaan masuk ke bulan puasa, ya insya Allah anggota kami akan mendorong untuk membantu belajar mengaji ataupun ya nanti bisa sholat tarawih bersama. Demikian. Sementara itu, Wali Kota Depok Supiat Suri menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan TMMD ke-127 tahun anggaran 2026 di Kota Depok. Hal ini juga merupakan kolaborasi tugas dan fungsi dari instansi yang ada di Kota Depok untuk mewujudkan program yang telah diamanahkan dari Presiden dan Gubernur Jawa Barat, yakni untuk menjadi kota yang aman, sehat, resik, dan indah. Buat pelaksanaan kegiatan TMMD yang ke-127 tahun 2006 Kota Depok, tentunya ini nggak lepas dari dukungan TNI, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Pak Danrem 051 Jakarta, dan kami dihadir Pak Kasrem, kemudian juga Pak Danim 0508 dihadiri atau langsung diwakili oleh Pak Kasdim dan seluruh jajaran dari Divisi 1, kemudian juga dari Polres dan seluruh stakeholders. Kami semua berkolaborasi terus dengan berbagai program yang kita laksanakan. Intinya kami semua ingin menjadi bagian kebaikan buat masyarakat, khususnya kita di Kota Depok. Pak Wali. Ya, izin oleh Pak Kasrem, kemudian juga Pak Kasdim dan Pak Kabangop di Polres, kita akan melaksanakan AP3 Pilar, kita laksanakan di Balai Kota sebagai wujud kekompakan, kebersamaan, dan kolaborasi kita untuk menjalankan program-program baik menjadi tusi kita masing-masing maupun program yang diamanahkan oleh pemerintah pusat, dalam ini Pak Presiden atau Pak Gubernur, serta semangat kita semua untuk memperbaiki kota kita. Semangatnya sama, bagaimana kota menjadi kota yang asri, kota yang aman, sehat, resik, dan indah. Diharapkan dari pelaksanaan TMMD ke-127 ini, program kebaikan untuk masyarakat dapat terus berjalan dengan kolaborasi seluruh stakeholder di Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Iswanto Ahmad melaporkan. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat direncanakan akan dilebarkan kembali. Bupati Bogor Rudi Susmanto melakukan komunikasi dengan dinas terkait dan sudah dianggarkan adanya detail engineering design atau DED. Pemerintah Kabupaten Bogor sudah merencanakan pembangunan pelebaran Jalan Raya Puncak yang juga dimulai dari Simpangan Gadog, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Pembangunan ini dilaksanakan secara parsial dengan membuat sodetan. Perencanaan ini Bupati Bogor Rudi Susmanto sudah melaksanakan rapat dengan dinas terkait. Pelebaran Jalan Raya dilakukan secara parsial, mulai dari Simpang Pasir Muncang, Masjid Megamendung, dan juga terakhir di Cisarua. Ada jalur alternatif puncak dari Pasir Muncang. Kita mulai dari kemarin sudah lakukan tahapan pelebaran parsial. Lalu beberapa sodetan-sodetan, DED-nya sedang berjalan. Selesai, kita akan lakukan intervensi pelebaran di beberapa sodetan-sodetan. Dari mulai Pasir Muncang, Gunung Gelis, lalu yang masjid, lalu sampai nanti titik akhirnya ada di Cisarua. Tidak tuntas dalam waktu 1 tahun, tapi tahapan-tahapan kita mulai. Dan juga ada program dari Kementerian PUPR terkait beberapa taman yang akan dibangun di jalur Jalan Raya Puncak. Pelebaran Jalan Raya Puncak ini salah satunya memberikan kenyamanan terhadap pengendara yang akan berlibur di kawasan wisata Puncak, termasuk warga pribumi agar tidak dihantui kemacetan yang panjang. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Komunikasi RI bersama Menteri Ekonomi Kreatif RI melakukan cek kesehatan gratis dengan jemput bola pada ratusan pengemudi ojek online di Kemang Mampang, Jakarta Selatan. CKG jemput bola ini untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan cek kesehatan sehingga mencapai target 136 juta orang pada tahun 2026.
Pemerintah melalui Badan Komunikasi RI dan Menteri Ekonomi Kreatif RI melakukan jemput bola cek kesehatan gratis kepada ratusan pengemudi ojek online di Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Sebanyak 100 lebih driver ojol memeriksa kesehatannya untuk mengetahui apakah ada indikasi penyakit sehingga dapat dicegah sejak dini. Menteri Ekonomi Kreatif menyampaikan CKG jemput bola ini untuk mempermudah masyarakat, terutama pengemudi ojol yang banyak waktunya di jalan. Selain itu untuk mempercepat capai 136 juta rakyat yang merasakan manfaat program Presiden Prabowo Subianto. Ada peresmian kemudian dari Bapak Presiden yang untuk menjalankan sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 kaitannya bahwa memang setiap rakyat juga berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, alhamdulillah sejak dimulai 10 Februari 2025 sampai beberapa hari yang lalu ada 70 juta yang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Sementara itu salah satu pengemudi ojol sangat senang dan berterima kasih adanya CKG ini bagi dirinya dan rekan ojol lainnya untuk menjaga kesehatan dari penyakit. Karena dengan adanya seperti ini, jadi kami tahu kondisi fisik badan kita masing-masing, kedepannya seperti apa yang harus dilakukan di badan kita, semoga jadi Diketahui CKG merupakan program Presiden RI untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih sehat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Adidaya Institute melaksanakan forum kajian kebijakan publik yang membahas tentang evaluasi pelaksanaan program pemerintah berbasis pendekatan Big Bang Reform dan Big Push. Forum ini pemirsa dipimpin oleh Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastio Prastowo. Bramastio dalam forum menjelaskan jika seluruh program prioritas Presiden memiliki pola kerja yang sama, yakni dijalankan dengan kecepatan tinggi berskala nasional dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Prinsip tersebut dapat dilihat dari berbagai program kerja seperti makan bergizi gratis MBG, sekolah rakyat, hingga penguatan ekonomi rakyat. Bram juga menekankan pentingnya pemahaman publik terhadap cara kerja program prioritas agar masyarakat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantu Presiden. Selain itu, Bram menyoroti pendekatan pembangunan yang digunakan Presiden Prabowo, yakni Big Bang Reform dan Big Push yang bertujuan memutus jebakan kemiskinan melalui pelaksanaan serentak program penguatan modal manusia, infrastruktur, serta ekonomi rakyat. Pendekatan tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar dan berpotensi memunculkan kritik dari masyarakat. Namun menurutnya, kritik akan muncul karena program-program pemerintah belum dipahami sebagai satu rangkaian kebijakan yang dijalankan secara bersamaan. Presiden lakukan. Seluruh program apapun yang dilakukan oleh Presiden itu memiliki 3 model. Dia harus cepat, speednya tinggi. Yang kedua, dia berskala besar, nasional. Yang ketiga itu adalah dia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ya, jadi dia ketika seluruh program Presiden begitu dia sudah mulai, dia harus maju terus, nggak boleh pantang mundur kira-kira begitu. Selanjutnya, Bram menegaskan keberhasilan suatu program prioritas tetap berasal dari kepemimpinan yang kuat serta koordinasi yang solid hingga tingkat birokrasi bawah. Bram berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor agar implementasi program berjalan lebih efektif dan dipahami secara utuh oleh masyarakat. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Ronda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemeriksaan cek kesehatan gratis dilaksanakan pertama kalinya bagi kalangan Tentara Nasional Indonesia di tanah air. Sejauh ini pemirsa, gejala hipertensi cukup mendominasi pasca pemeriksaan yang berlangsung di Mabes TNI Jakarta. Kementerian Kesehatan mengadakan pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi insan TNI di Satuan Kesehatan Detasemen Markas Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami menjelaskan hari pertama CKG didominasi gejala hipertensi para pasien. Menurutnya sejauh ini pemerintah bakal meningkatkan statistik pemeriksaan CKG dari 70 juta masyarakat pada tahun lalu menjadi 130 juta sasaran di tahun ini. Jadi kalau ditanya kira-kira penyakitnya apa ya gitu kan, ya kita belum punya data gitu ya. Kayak tadi aja saya baru ngecek gitu, itu sudah ada berapa belas ya, 17
ya baru 2-3 orang, bukan baru ya, alhamdulillah hanya 2-3 orang yang terdeteksi hipertensi gitu ya. Tetapi ini akan kita monitor lagi. Nah, tapi kalau dari populasi dari 70 juta yang tahun lalu memang terbanyak adalah hipertensi ya, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh punya hipertensi kan gitu ya. Kita nggak merasa, kita hanya mikir pusing gitu ya. Pemeriksaan cek kesehatan gratis ini tidak hanya untuk TNI aktif, namun keluarga hingga masyarakat sekitar. Pemeriksaan ini juga dapat dirasakan oleh seluruh TNI yang sedang bertugas di medan operasi. Jadi CKG ini hari ini adalah dimulai untuk TNI dengan datangnya Ibu Dirjen ke sini. Secara simbolis kita mulai. Nantinya ini akan dikenakan ke semua personil anggota TNI, bahkan keluarganya sekalipun. Bahkan nanti kalau yang di Satgas itu memang ada kesempatan untuk melakukan CKG, kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Dirjen seperti itu. Dimanapun bisa dilakukan selama fasilitas kesehatan di situ terdaftar dalam Satu Sehat. Salah satu peserta cek kesehatan gratis mengungkapkan rangkaian pemeriksaan ini berjalan efektif dengan sejumlah catatan medis dikarenakan kondisi kesehatan yang menurun saat pemeriksaan berlangsung. Pelayanannya alhamdulillah kita hari ini lumayan lancar ya. Dari pertama pendaftaran kita mengisi aplikasi Satu Sehat, di situ kita melaksanakan screening mulai dari riwayat kesehatan keluarga, kemudian kesehatan kita TB, kemudian setelah itu kita melaksanakan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan tinggi badan berat badan, kemudian tensi, kemudian kita screening ke dokter, kemudian kita melaksanakan pengambilan darah, ada pengambilan darah, pemeriksaan mata, kemudian EKG, pemeriksaan gigi. Hanya dengan membawa kartu identitas penduduk atau KTP, pemeriksaan ini dapat dirasakan oleh sebuah kalangan masyarakat, tidak hanya bagi TNI. Pemeriksaan CKG ini diharap berdampak bagi masyarakat secara meluas dan mampu disosialisasikan masif. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Badan Pengawas Teknologi Nuklir atau Bapeten menggelar cek kesehatan gratis dalam rangka memperingati berjalannya 1 tahun program tersebut. Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan usai sejumlah pegawai Bapeten melakukan kegiatan inspeksi pada fasilitas radiasi dan penggunaan radioaktif. Seluruh pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir turut menjalani pengecekan kesehatan gratis bertepatan dengan 1 tahun berjalannya program tersebut. Pengecekan kesehatan gratis ini meliputi pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar perut, gula darah, asam urat, tekanan darah, pemeriksaan mata, dan lain-lain. Pelaksana tugas Kepala Bapeten Zainal Arifin mengungkapkan pengecekan kesehatan gratis tersebut dilakukan bagi pegawai Bapeten yang telah menjalankan kegiatan inspeksi pada fasilitas radiasi di perkotaan maupun di daerah. Adapun yang menarik menurut Arifin pada cek kesehatan pagi itu yakni pemeriksaan malaria. Hal itu dikarenakan para pegawai Bapeten tersebut sempat melakukan inspeksi penggunaan radioaktif tak hanya di perkotaan namun juga di sejumlah hutan. Ini adalah tepat 1 tahun ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Karyawan Bapeten ini melakukan kegiatan inspeksi di fasilitas radiasi baik di perkotaan maupun di daerah. Dan tadi kita sudah melihat bahwa pemeriksaan kesehatan banyak hal ya, yang sangat menarik adalah ada pemeriksaan malaria karena karyawan Bapeten ini juga melakukan inspeksi penggunaan radioaktif baik di perkotaan maupun di hutan-hutan karena penggunaan nuklir di Indonesia ada di semua tempat baik itu di perkotaan, pedesaan maupun di hutan dan di tengah laut juga ada. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, semoga pemeriksaan kesehatan gratis ini sukses dan Indonesia maju. Terima kasih. Di samping itu, staf khusus Kementerian Kesehatan Bidang Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi Bambang Widianto berharap program CKG ini dapat mempermudah masyarakat yang melakukan screening kesehatan untuk berbagai penyakit agar dapat tertangani dengan lebih baik.
Dari layanan masyarakat terkait kesehatan itu kita lebih kepada promotif dan preventif. Ya, jadi kita ini yang CKG ini adalah diharapkan kita dapat melakukan screening untuk berbagai penyakit sehingga dapat ditangani dengan lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak Ibu ketahuan, penyakit terbesar yang menimbulkan kematian adalah penyakit kardiovaskuler, stroke, jantung, dan juga kanker. Ini 3 penyakit yang menjadi prioritas kita. Nah, tapi penyakit ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya nggak langsung terjadi. Penyakit ini itu bisa akan menjadi benar-benar fatal kalau kita diamkan. Itu lama, 3-5 tahun, 10 tahun barangkali itu baru terjadi serangan jantung. Makanya pencegahan itu menjadi penting. Ya, jadi kita mencegah, ini nanti di puskesmas itu dicek tekanan darah, dicek kolesterol, dicek yang kanker itu sampai di puskesmas pun kita 4 jenis kanker bisa kita lakukan di puskesmas untuk screeningnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pedagang ikan bandeng mulai memadati ruas Jalan Rawa Pelong, Jakarta Barat menjelang perayaan Imlek. Harga yang ditawarkan cukup beragam, konsumen berdatangan untuk membeli ikan bandeng yang akan diolah menjadi pindang bandeng dan olahan lainnya. Menjelang Hari Raya Imlek yang jatuh pada tanggal 17 Februari 2026 mendatang, sejumlah pedagang ikan bandeng mulai memadati ruas Jalan Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Adapun harga yang dibanderol beragam tergantung dari besar kecilnya ikan bandeng yang juga dijajakan, mulai dari Rp65.000 per kilogram hingga Rp95.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang ikan bandeng, Supri, menyampaikan bahwa ikan bandeng yang ia jual di lapaknya ini jelang Imlek tahun ini, dagangannya mulai diburu konsumen di mana mayoritas pembeli yang datang merupakan langganan tiap tahunnya. Sementara salah seorang konsumen ikan bandeng, Badria, mengatakan ikan bandeng yang ia beli tiap tahunnya di lokasi jelang Imlek ini akan ia masak menjadi pindang bandeng khas Betawi berbagai varian seperti pucung bandeng, pindang pepes, dan juga bandeng presto yang akan disantap bersama keluarga besarnya. Harganya sih dari Rp65.000 sampai Rp95.000, variasi dari kecil sampai besar. Per kilo ya? Iya, per kilonya. Orang biasa beli berapa kilo sih Bang biasanya Bang, atau berapa ekor? Mobil sih dari yang kecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Biasanya tuh banyak yang selera ukuran-ukuran besar ya, karena buat bagi-bagi keluarga, orang-orang khusus Betawi ya. Alhamdulillah sih sudah biasa setiap tahun masak ikan bandeng. Ngumpul-ngumpul keluarga, encang, encing, nyak, engkong, semuanya ngumpul di rumah. Sebagai informasi, perayaan Imlek sendiri dapat diartikan sebagai momentum yang istimewa bagi warga Tionghoa, sebagai pertanda munculnya keberuntungan baru di pergantian tahun, di mana tiap tahunnya dalam tradisi perayaan Imlek akan digelar perayaan pesta jamuan makan bersama seluruh anggota keluarga, yang salah satunya menu spesial disajikan adalah ikan bandeng. Sementara jumlah konsumen yang akan datang ke pasar ini diperkirakan para pedagang akan terus meningkat hingga nanti 3 hari menjelang perayaan Imlek. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Redaksi. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Ruang Redaksi, informasi kita lanjutkan. Di mana aksi nekat 2 pengamen di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas kamera pengawas.
Keduanya diduga mencuri 1 unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah warga saat kondisi lingkungan tengah sepi. Detik-detik pencurian ini terekam CCTV dua pria yang sehari-hari terlihat mengamen di kawasan tersebut, terekam leluasa membawa kabur sepeda motor milik warga. Peristiwa terjadi di Jalan Kusuma Timur 3C, Perumahan Wisma Jaya, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman terlihat kedua pelaku terlebih dahulu mengamati situasi sekitar. Setelah memastikan keadaan aman, mereka masuk ke area garasi dan mendorong keluar 1 unit sepeda motor sport. Tanpa menimbulkan kecurigaan, motor tersebut dibawa menjauh dari lokasi. Aksi berlangsung cepat saat sebagian warga sedang berada di luar daerah dan lingkungan dalam keadaan lengang. Warga sekitar mengaku resah, pasalnya kasus pencurian kendaraan bermotor disebut sudah berulang kali terjadi di wilayah ini. Ya, kronologisnya kebetulan hilang motornya, kita warga lagi pergi piknik ke Purwakarta. Nah, kejadian kalau dilihat dari CCTV itu kejadiannya sekitar jam 12 siang. Hari apa? Hari Sabtu, tanggal 7 bulan 2 hari Sabtu kemarin. Itu pelaku ada berapa orang? Pelaku 2, itu pengamen yang sudah selalu lewat ke sini. Hari Jumatnya baru ngamen di sini. Di ibu sebelah ngasih. Emang sering ya Bu di sini? Sering. Jadi apa mukanya warga? Kalau muka itu kita kurang hafal, tapi kalau ciri-ciri dia tuh hafal lah itu orang gitu. Anak muda atau gimana? Kayaknya masih muda. Karena kalau di saya kan langsung di gulung anjing kan, jadi dia takut. Jadi kita cuma nengok bodinya doang. Kalau muka itu jarang kita lihat gitu. Bu, kalau posisi motor itu memang di dalam atau gimana sih? Memang posisi motor di dalam. Di rumah kosong ini. Itu di situ nggak ada 2 di situ. Udah lama memang taruh situ ya Bu ya. Udah lama gitu. Dia ngambilnya pakai apa Bu? Didorong aja, kita lihat dari CCTV didorong, tapi namun di otek-otek nggak dapat kali jangkauannya. Cuman kan lihatnya didorong aja. Dan waktu dia masuk ke sini kelihatan kan. Terus waktu dorong dia mau keluar bawa motor itu kelihatan gitu. Ini kejadian pertama kali atau sebelumnya udah pernah kejadian? Udah, sebelumnya udah pernah gitu. Tapi entah berapa bulan yang lalu ya, aku lupa. Pelakunya pengamen juga? Itu nggak tahu kita. Beda. Tapi ditaruh di luar, dia pulang pagi langsung tidur, ditaruhlah di luar. Kejadiannya hilang jam setengah hari juga, pas setengah hari juga, jam 12-an. Antara jam 12 ke jam 1 siang. Kalau motor yang hilang apa motor apa? Yang ini, Pixen, kalau nggak salah. Motor sport ya? Ya. Ada laporan ke polisi? Enggak, memang sengaja enggak. Bapaknya enggak mau yang punya. Udahlah, diikhlaskan aja lah. Gitu. Berarti di situ ada bukan motor Pixen aja Bu, ada beberapa motor ada ya? 2, satu dibawa bapak itu sekarang kerja. Ini pada saat kejadian itu memang ada 3 motor ya Bu? Cuma 1 yang diambil? 2 kayaknya. Ada 2 ya? 2 kayaknya ya. Biasanya sih 2, tapi nggak tahu waktu kita pergi pada yang naruh di situ nggak tahu. Bu, ini kan bukan pertama kali kejadiannya Bu. Harapannya dari warga sekitar apa sih Bu? Ya harapannya semoga aja terciduk yang berbuat iseng di sini kan itu meresahkan RT 5 kan gitu. Ya kalau bisa ini kita akan segera mengintip lah siapa pelakunya. Kita ada ini sudah bilang nanti kita intai dulu pelakunya itu kan. Siapa tahu nanti berapa bulan kemudian dia lupa, dia datang lagi kemari, kita udah ada bukti kan, bukti udah kita simpan kan. Dan sebelumnya juga kan dia sering ngamen ke sini. Cuman kalau saya ditanya wajahnya saya kurang hafal, tapi kalau bodinya saya tahu, ciri-ciri dia itu tahu. Karena juga sering ngamen di depan ibu ini yang punya kehilangan motor. Bawa gitar juga dia Bu ya? Bawa gitar kan berdua. Warga berharap patroli keamanan dapat lebih ditingkatkan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan usai kepergok korbannya saat mencuri sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini panik saat korban memergoki dan mengejar mereka. Dari rekaman kamera CCTV nampak 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam halaman rumah warga yang berada di perumahan Kafling PTB Duren Sawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah yang menyadari ada orang tak dikenal masuk ke halamannya langsung menegur dan juga menyatakan tujuannya. Namun kedua pelaku justru panik dan juga mengacungkan senjata tajam. Saat dikejar dan juga diteriaki, pelaku pun nekat melepaskan tembakan ke udara sehingga pemilik rumah menghentikan langkahnya. Pelaku dipergoki saat tengah memantau situasi rumah korban untuk menggasak sepeda motor. Beruntung aksinya berhasil digagalkan meski korban sempat syok. Iya, pemilik rumah. Dengan Sony, hari Sabtu ya, pas setengah
malam itu mau maghrib itu ya, pas maghrib. Jadi saya pas pantau CCTV, kebetulan memang lagi penjaga lagi keluar, jadi saya standby CCTV dari rumah. Terus tiba-tiba ada orang nggak dikenal masuk. Saya pikir nyari kos kan, atau tukang paket atau apa, tapi ternyata dia diam-diam masuk ke sini, terus saya kagetin juga dia kan, woi mau ngapain gitu. Nah dia langsung mundur, terus karena istri saya panik, saya jatuh di sini, lari mau ngejar dia, ternyata dia ngacungin senjata api seperti yang ada di video tersebut ya gitu. Jadi mulai nekat lah. Jadi berdua dia. Yang waris senjata api satu orang. Kini korban telah melaporkan upaya pencurian tersebut ke petugas kepolisian dan berharap polisi bergerak cepat meringkus para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menanggapi terkait seorang ayah yang dijatuhkan hukuman mati setelah melakukan pembunuhan usai anaknya menjadi korban kekerasan seksual di Pariaman, Sumatera Barat. Meski pembunuhan tidak dapat dibenarkan, dirinya meminta untuk dapat mempertimbangkan tujuan dan motif pelaku sesuai pada pasal 54 KUHP. Polres Pariaman, Sumatera Barat berhasil mengamankan satu pelaku berinisial ED atas dugaan pembunuhan terhadap F yang ditemukan kritis di tepi jurang kawasan Korong Potomuaro. Alasan motif pelaku pembunuhan dikarenakan F merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak ED yang baru berusia 17 tahun. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan rasa empatinya setelah mengetahui motif pelaku tersebut. Dirinya mendorong aparat penegak hukum untuk dapat mempertimbangkan dengan melihat motif dan tujuan pelaku yang merujuk dalam pasal 54 KUHP. Tolak hukuman mati atau seumur hidup terhadap Pak Ede, dan Pak Ede harus mendapatkan keadilan. Komisi 3 menyerukan perlakuan yang adil terhadap Pak Ede, seorang ayah yang membunuh F, pelaku kekerasan seksual kepada anaknya di Pariaman, Sumatera Barat. Kami sangat berempati pada Pak Ede. Walaupun perbuatan membunuh tidak dapat dibenarkan, tapi harus juga didalami situasi yang menyebabkan Pak Ede melakukan pembunuhan, yaitu situasi yang terguncang mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh F. Bahkan jika nanti terbukti Pak Ede melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat, maka berdasarkan pasal 43 KUHP baru, terhadap Pak Ede tidak dapat dikenakan pidana. Setidaknya terhadap Pak Ede tidak dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagaimana banyak digosipkan, dirumorkan. Karena berdasarkan pasal 54 KUHP, dalam penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan motif dan tujuan pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Pak Ede memang melakukan pembunuhan karena sakit hatinya dan rasa cintanya kepada anak perempuannya. Jadi hukum itu harus ditegakkan dengan rasa keadilan. Komisi 3 DPR RI akan terus melakukan pengawalan dan memantau berjalannya pemeriksaan dalam perkara Pak Ede ini. Semoga Pak Ede mendapatkan keadilan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini sepeda motor seorang lansia hilang di parkiran minimarket di Jalan Musi Raya Timur, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas pada Senin malam 9 Februari 2026. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan dua orang pelaku pencurian sepeda motor beraksi di parkiran salah satu minimarket di Jalan Musi Raya Timur, Kecamatan Sako, Kota Palembang pada Senin malam 9 Februari 2026. Dalam hitungan detik, kedua pelaku membawa kabur motor milik lansia yang sedang terparkir ini. Pemilik motor mengatakan saat kejadian dia berada di dalam minimarket membeli roti, dan saat keluar sepeda motornya sudah tidak ada di tempat. Dia mengaku saat diparkirkan motor dalam kondisi dikunci stang. Hitam, dua-duanya berhelm, dua-duanya bermasker, tapi kulihat dari CCTV motornya metik datang dari arah sana. Yang ke sini sempat dia di atas motor. Jadi mungkin yang dibonceng itu kurang ada nyalinya mau ngambil motor. Berganti orang itu yang bawa motor itu turun,
yang diboceng bawa motor yang dia bawa. Akibat aksi pencurian ini, korban ditaksir mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian menangkap seorang pria pelaku tawuran antar kelompok yang viral kedapatan membawa busur serta senjata tajam. Pelaku ditangkap di kawasan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial. Dalam video ini terlihat seorang pria nekat menghunuskan busur dan juga ketapel saat tawuran antar kelompok pecah di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi untuk membubarkan massa, pelaku justru terlihat memamerkan busur dan juga ketapel ke arah petugas. Tak hanya itu, ia juga melindungi diri menggunakan tameng yang juga terbuat dari lembaran seng. Usai melakukan penyelidikan selama 2 hari dan juga mengantongi identitas pelaku, polisi akhirnya bergerak cepat menuju persembunyian pelaku di kawasan pemakaman di wilayah Kecamatan Talo. Hakal pun tak berkutik saat polisi merangsak masuk dan juga menangkapnya ketika sedang tertidur pulas. Meski sempat mengelak dan juga mencoba mengelabui petugas terkait dengan kepemilikan senjata, polisi yang sigap berhasil menemukan 3 anak panah dan 1 pelontar ketapel dari hasil penggeledahan. Rekaman jejak pelaku ternyata cukup kelam. Selain meresahkan warga karena sering terlibat tawuran, HK juga diketahui sering mengancam orang tua kandungnya jika tidak diberikan uang. Adanya laporan dari pihak keluarga inilah yang membuat polisi mempercepat proses penangkapan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini digelandang ke Mapolsek Talo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar 3 minggu yang lalu, pada saat unit patroli dari Polsek Talo melakukan patroli di wilayah Lembo, pelaku dengan sengaja memperlihatkan busur dan ketapel, kemudian melarikan diri. Beberapa hari kemudian kita lakukan pencarian, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Dari keluarganya, orang tuanya dengan adiknya mengadukan ke Polsek Talo terkait tindakannya yang sering melakukan pengancaman pada saat tidak diberikan uang oleh orang tuanya. Kita mendapat informasi bahwasanya yang bersangkutan ada di rumah setelah beberapa hari tidak kembali ke rumahnya. Dari informasi yang kami dapatkan juga di lokasi, ternyata pelaku sudah meresahkan di lingkungan masyarakat karena sering melakukan keributan ataupun ancaman di sekitar rumahnya. Betul bahwasanya dia adalah salah satu pelaku yang sering melakukan perang kelompok dari wilayah Lembo. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 307 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diketahui merupakan pemain lama dalam aksi perang kelompok di wilayah Talo. Saat ini polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita muda yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga membuang jasad bayi yang baru dilahirkannya di belakang rumah majikan di komplek perumahan di Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara pada Selasa 10 Februari 2026. Pelaku membuang jasad bayi malang ini usai dilahirkan di kamar mandi seorang diri. Warga komplek perumahan di Jalan Bilal, Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam kardus pada Selasa 10 Februari 2026. Jasad bayi malang ini ditemukan di belakang rumah seorang warga yang sedang membersihkan halaman rumah. Diduga jasad bayi ini baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang. Aparat Kapolsek Medan Timur yang mendapat laporan mendatangi lokasi. Tidak butuh waktu lama, aparat kemudian mengamankan ibu bayi malang ini yang tidak lain adalah asisten rumah tangga. Saat diamankan di kamarnya, ibu sang bayi inisial SA dalam kondisi lemah usai melahirkan. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar mengatakan tersangka melahirkan sekitar pukul Selasa dini hari, sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat di dalam kamar mandi rumah majikannya. Usai melahirkan tanpa bantuan orang lain, wanita berusia 19 tahun ini kemudian masukkan ke dalam kardus dan juga membuang bayi hasil hubungan gelapnya dengan kekasihnya di belakang rumah majikannya. Di belakang rumah telah ada seorang bayi di dalam kotak, dalam kondisi telanjang dan sudah meninggal dunia. Ibu bayi profesinya di dalam rumah itu adalah pembantu rumah tangga. Dari informasi yang kita dapatkan dari ibu bayi hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Menurut keterangan daripada pelaku bahwa dia melahirkan di dalam kamar mandi tanpa pertolongan orang lain.
cukup umur itu nanti sesuai dengan hasil otopsi. Kita tidak bisa memastikan dan kita masih mendalami keterangan daripada tersangka. Dari hasil pemeriksaan kita, pemilik rumah tidak mengetahui selama ini bahwa tersangka ini hamil. Saat ini jasad bayi disemayamkan di Rumah Sakit Umum Pringadi Medan, sedangkan ibu sang bayi yang masih dalam kondisi lemah masih dalam perawatan medis. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satu unit rumah warga di kota Masohi, Maluku Tengah, Maluku hangus terbakar pada Selasa 10 Februari 2026. Api diduga akibat ledakan kompor yang terjatuh saat memasak. Kebakaran hebat menghanguskan satu unit rumah di RT 08 Perumahan Pemba Kelurahan Namelo, Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah pada Selasa 10 Februari 2026. Semburan api muncul dari kompor yang terjatuh dan juga meledak ketika sedang digunakan penghuni rumah memasak. Api kemudian dengan cepat merembet ke bagian tengah rumah. Pemilik rumah dan juga warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun gagal. Hingga akhirnya api membakar habis isi rumah. Petugas damkar Masohi diterjunkan ke lokasi dan juga berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Kepolisian masih melakukan pendataan dan juga penyidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Pemilik rumah berharap ada perhatian dan juga bantuan bagi korban agar dapat kembali bangkit pasca musibah. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana pencurian sepeda motor di siang hari kembali terjadi di wilayah Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Satu unit sepeda motor raib dibawa lari oleh pencuri pada siang hari. Modus pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mencabut kunci kontak motor. Dalam rekaman CCTV di lokasi aksi pencurian terjadi di depan ruko di Jalan Wahid Hashim, Bendungan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sepeda motor korban terparkir di depan salah satu bengkel dengan kunci kontak yang masih menempel. Dalam hitungan detik, pelaku yang melintas di lokasi kemudian merapat ke sepeda motor ini dan juga membawanya pergi. Pemilik motor baru menyadari sepeda motornya hilang saat keluar rumah yang sekaligus bengkel itu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 16 juta rupiah. Kasus ini kini sudah dalam penanganan kepolisian Polres Kulon Progo. Ada orang pakai baju hitam, pakai sarung itu nyebrang pakai tas, langsung ambil motor adik saya, langsung dibawa pergi ke arah barat. Sampai sekarang belum ketemu orangnya di mana, seperti itu. Itu berapa menit mas kejadian itu? Kurang lebih 1 menit mas. Jadi adik saya baru datang, langsung masuk, orangnya langsung beraksi ambil motor adik saya. Hanya gara-gara kuncinya ketinggalan? Ya, karena kuncinya nggak dilepas. Untuk sepeda motor itu ditinggal di depan. Untuk kuncinya kebetulan juga nggak diambil sama korban, sehingga setelah makan selesai maju ke depan ternyata motor sudah tidak ada. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan tidak lalai saat memarkirkan kendaraan meskipun di depan rumah sendiri. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi copet di tengah keramaian kawasan pusat perbelanjaan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku seorang diri memanfaatkan kelengahan korban saat mengambil HP di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat orang pria beraksi mengambil telepon genggam seorang wanita yang berada di atas meja. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan HP di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil HP dan pergi. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal ini dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun sayang, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan kepada kepolisian. Memang kami dari kepolisian ya sudah monitor tentang kejadian yang ada di Blok M. Kami dari kepolisian ya tetap mungkin berupaya ya untuk mengecek ya kejadian yang ada di sana. Kemudian ya kami berharap juga ya kepada masyarakat, karena di wilayah kita khususnya Jakarta Selatan ini banyak tempat-tempat keramaian, termasuk juga tempat-tempat masyarakat berkumpul
sehingga kami dari kepolisian agar masyarakat tetap berhati-hati dan menjaga ya barang-barang bawaannya. Polisi pun menghimbau kepada masyarakat khususnya para pengunjung di tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dan untuk mengantisipasi hal berulang, polisi telah menyebar anggota berpakaian preman di seputar kawasan Blok M. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Redaksi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang Setiap hari hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, dan masih menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Sally Sregar. Di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani RUU pendanaan pemerintah senilai 1.200 triliun dolar. Keputusan ini mengakhiri shutdown parsial pemerintah federal yang dimulai akhir pekan lalu. Namun keserakahan politik di Kongres belum berakhir karena pendanaan keamanan dalam negeri hanya disetujui untuk 2 pekan ke depan. Trump menandatangani RUU tersebut tak lama setelah DPR menyetujuinya. Dalam pemungutan suara yang ketat, RUU lolos dengan selisih tipis, 217 suara setuju dan 214 menolak. Presiden Trump menyebut RUU ini sebagai kemenangan bagi rakyat Amerika. Undang-undang tersebut merampungkan 11 RUU anggaran tahunan yang akan mendanai lembaga pemerintah hingga akhir September. Namun kompromi ini hanya menyelesaikan satu pertarungan anggaran dan sekaligus membuka konflik baru karena pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS hanya diperpanjang selama 2 pekan hingga tanggal 13 Februari. Partai Demokrat menuntut pembatasan lebih ketat terhadap operasi imigrasi, menyusul kematian 2 warga dalam penembakan yang melibatkan petugas federal. Pemimpin minoritas DPR, Hakim Jeffries, menegaskan Demokrat tidak akan menyetujui pendanaan sementara lagi tanpa perubahan besar dalam operasi ICE. Ketua DPR, Mike Johnson, menyatakan optimisme bahwa kesepakatan dapat dicapai dan mendesak semua pihak bernegosiasi dengan etikat baik. Namun di Senat, pemimpin mayoritas John Thune terlihat lebih pesimistis, menyebut kesepakatan sebagai sebuah keajaiban. Proses pengesahan RUU ini sendiri berlangsung tanpa margin kesalahan. Ketua DPR harus menahan pemungutan suara hampir 1 jam untuk mengamankan dukungan dari Partai Republik. Dalam pemungutan suara akhir, 21 Republik bergabung dengan Demokrat menolak RUU, sementara jumlah yang sama dari Partai Demokrat justru memberi dukungan. Shutdown kali ini berbeda dengan krisis tahun lalu yang berlangsung selama 43 hari dan melumpuhkan lebih banyak lembaga. Sejumlah program penting seperti bantuan pangan dan Taman Nasional sudah lebih dulu mendapat pendanaan, sehingga dampak shutdown kali ini relatif lebih terbatas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemirsa, yang menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai sosok yang luar biasa. Pujian itu disampaikan setelah pertemuan hampir 2 jam di Gedung Putih. Sebuah perubahan sikap yang tajam dari ketegangan keras kedua pemimpin beberapa pekan terakhir. Pertemuan Donald Trump dan Gustavo Petro berlangsung dalam suasana yang keduanya sebut ramah. Padahal sebelumnya, Trump pernah menuduh Petro mengalirkan kokain ke Amerika Serikat dan bahkan mengancam tindakan militer terhadap Kolombia. Usai pertemuan, Trump meredam pernyataan keras di masa lalu dan menyatakan hubungan mereka kini lebih baik. Trump mengatakan mereka menggelar pertemuan yang sangat baik dan menyebut Petro sebagai pemimpin yang mengesankan. Dalam konferensi pers terpisah, Petro menyatakan pertemuan tersebut menghasilkan pandangan yang positif dan optimistis. Menurut Petro, nilai kebebasan menjadi titik awal pembicaraan. Salah satu momen simbolik terjadi saat Trump memberikan topi merah bertuliskan Make America Great Again. Petro menyebut ia ingin menambahkan huruf S menjadikannya Make the Americas Great Again.
sebagai simbol persatuan Amerika Utara dan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas kerjasama pemberantasan narkotika serta situasi di Venezuela. Petro menyebut kemiskinan dan keterisolasian menjadi akar maraknya produksi narkoba. Petro juga mengatakan ia menyerahkan nama-nama gundal narkotika kelas atas yang menurutnya tidak berada di hutan, melainkan hidup di kota-kota besar dunia. Dalam pertemuan itu, Petro juga mengundang Trump untuk berkunjung ke kota wisata Cartagena, serta meminta bantuan Amerika Serikat untuk memediasi ketegangan dagang antara Kolombia dan Ekuador. Sebagai tanda keakraban, Trump memberikan bukunya The Art of the Deal dengan tulisan tangan bertuliskan "You are great". Petro mengunggah foto buku tersebut dengan komentar bernada ironis di media sosial. Pertemuan ini terjadi di tengah hubungan Amerika Serikat dan Kolombia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ketegangan akibat operasi militer Amerika Serikat di kawasan dan sanksi terhadap Petro serta keluarganya. Meski demikian, Kolombia tetap menjadi salah satu sekutu utama Amerika Serikat dalam perang melawan narkotika dan berstatus sekutu non-NATO utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan Amerika Serikat menahan sebuah kapal tanker minyak di Samudra Hindia pada Senin. Kapal bernama Aquila 2 itu dicegat sekitar 200 mil laut dari pantai Oman dalam operasi militer yang disebut untuk menegakkan sanksi. Rekaman operasi menunjukkan pasukan Amerika Serikat mendekati kapal tanker menggunakan helikopter sebelum turun dan menguasai geladak kapal. Menurut Pentagon, intersepsi dilakukan untuk menegakkan sanksi yang berlaku dan mencegah pengangkutan kargo yang dilarang. Departemen Pertahanan menyatakan mereka telah melacak dan memburu kapal tersebut sejak dari wilayah Karibia. Aquila 2 dilaporkan berlayar dari kawasan Teluk menuju Asia Timur saat dicegat. Sejumlah laporan menyebutkan kapal ini diduga memiliki kaitan dengan Rusia dan upaya penghindaran sanksi. Namun informasi tersebut belum terverifikasi dan tidak ada komentar resmi dari Moskow. Pernyataan ini menyusul operasi serupa dalam beberapa pekan terakhir, termasuk penahanan tanker Veronica dan Olina di kawasan Karibia. Operasi ini menambah tegang situasi maritim di tengah peningkatan pengawasan terhadap pengiriman energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi meraih kemenangan besar dalam pemilu memberi partai berkuasa dominasi di majelis rendah parlemen. Hasil ini membuka jalan bagi pergeseran kebijakan Jepang ke arah yang lebih konservatif, terutama dalam isu keamanan, imigrasi, dan sosial. Takaichi berjanji merevisi kebijakan pertahanan pada Desember tahun lalu untuk memperkuat kapabilitas militer Jepang. Pemerintah juga berencana melonggarkan larangan ekspor senjata, menjauhi prinsip pasifisme pasca Perang Dunia Kedua. Dalam bidang keamanan, Takaichi mendorong pembentukan Badan Intelijen Nasional untuk mempererat kerjasama dengan Amerika Serikat dan mitra pertahanan lainnya. Namun, RUU anti-spionase yang ia usulkan menuai kritik karena dinilai berpotensi mengancam hak sipil. Takaichi juga memenuhi janji kepada Presiden Donald Trump untuk melipat gandakan anggaran pertahanan Jepang hingga 2% dari PDB. Ia dijadwalkan akan berkunjung ke Washington pada 19 Maret dengan agenda belanja militer, investasi, dan sikap pemerintah Jepang terhadap China. Hubungan Tokyo-Beijing diperkirakan akan semakin memanas terkait Taiwan dan isu kuil Yasukuni. Di dalam negeri, Takaichi mendorong pengetatan imigrasi dan kebijakan sosial konservatif. Secara ekonomi, ia menjanjikan langkah atasi kenaikan harga, termasuk wacana pemotongan pajak, meski pasar waspada pada besarnya utang nasional Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pangeran William melakukan kunjungan resmi kerajaan ke Arab Saudi dan bertemu putra mahkota Mohammed bin Salman. Keduanya meninjau kawasan At-Turaif di Diriyah, situs warisan dunia UNESCO. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama antara London dan Riyadh. Pangeran William dan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman bertemu di Diriyah pada Senin malam. Keduanya melakukan tur di At-Turaif District, kawasan bersejarah yang menjadi salah satu simbol awal berdirinya kerajaan Saudi. Situs ini telah ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu destinasi utama dalam program modernisasi dan pariwisata kerajaan Saudi. Kunjungan Pangeran William dipandang sebagai langkah diplomasi penting untuk memperkuat hubungan Inggris dan Arab Saudi di tengah dinamika politik dan ekonomi global. Pertemuan ini juga menegaskan peran kedua negara dalam kerjasama strategis, termasuk investasi, perdagangan, dan isu keamanan regional. Inggris dan Arab Saudi dipandang sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas Timur Tengah di tengah ketegangan geopolitik dan dinamika konflik kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kesengsaraan warga Palestina di tepi barat semakin dalam setelah kebijakan Israel mencabut puluhan ribu izin kerja pasca serangan Hamas Oktober 2023. Sekitar 100.000 pekerja kehilangan akses mencari nafkah di Israel, memicu krisis ekonomi, lonjakan pengangguran, dan pilihan hidup yang semakin berbahaya. Ribuan warga Palestina di tepi barat kehilangan sumber penghasilan setelah izin kerja mereka di Israel dicabut. Sekitar 100.000 izin kerja dibatalkan, namun hanya kurang dari 10.000 yang dipulihkan kembali. Bank Dunia memperingatkan ekonomi di tepi barat terancam runtuh dengan pengangguran meningkat hingga hampir 30%. Banyak warga terpaksa menjual barang, berutang, atau membayar izin kerja ilegal di pasar gelap. Sebagian lain mencoba menyelundup masuk ke Israel yang berisiko ditangkap atau ditembak. Israel menyatakan pencabutan izin kerja berdasarkan pertimbangan keamanan, namun sebagian warga Palestina masih diizinkan bekerja di pemukiman Yahudi di tepi barat. Warga menyebut tanpa akses pekerjaan, mereka hidup dalam kelaparan, utang, dan ancaman kehilangan tempat tinggal. Situasi diperburuk oleh meningkatnya kekerasan pemukim dan operasi militer Israel di tepi barat yang memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Kelompok buruh Israel menilai tanpa integrasi ekonomi, wilayah ini berisiko masuk ke dalam kekacauan lebih besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, otoritas Amerika Serikat menyelidiki dugaan laboratorium biologi yang ditemukan di sebuah rumah di Las Vegas, Nevada. Pihak berwenang menyebut temuan ini terkait dengan pemilik biolab ilegal di Ridley, California yang pernah ditangkap pada tahun 2023. Meski demikian, otoritas menegaskan saat ini tidak ada ancaman terhadap keselamatan publik. Kepolisian Las Vegas menyatakan petugas SWAT melakukan penggeledahan sebuah rumah di wilayah timur kota Las Vegas pada Sabtu lalu. Penggeledahan dilakukan setelah polisi menerima informasi adanya dugaan laboratorium biologi di dalam rumah tersebut. Dalam operasi ini, satu orang yang merupakan pengelola properti rumah tersebut diamankan oleh petugas. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai tuduhan atau pasal yang dikenakan. Penyidik menemukan bukti berupa dugaan material biologi, diantaranya kulkas yang berisi botol-botol kecil dengan cairan yang belum diketahui isinya. Sheriff Las Vegas, Kevin McMahill, menyatakan rumah tersebut dimiliki oleh Jia Beizu. Zhu merupakan sosok yang ditangkap pada tahun 2023 terkait pengoperasian biolab tanpa izin di Ridley, California. Dalam kasus tersebut, Zhu didakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi alat tes COVID-19, kehamilan, dan HIV, serta melakukan pelabelan yang tidak sesuai. Zhu dijadwalkan menjalani persidangan pada bulan April mendatang. Namun, kuasa hukum Zhu menegaskan kliennya tidak terlibat dalam aktivitas biolab di rumah Las Vegas tersebut. Pengacara menyatakan Zhu telah berada dalam tahanan federal selama 3 tahun terakhir. Dalam proses penggeledahan, petugas menerapkan langkah keamanan khusus. Polisi menggunakan robot untuk memeriksa rumah dan melakukan pengambilan sampel udara. Tim hazmat diterjunkan untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Otoritas menegaskan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ada ancaman terhadap masyarakat. Penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan jenis material dan aktivitas yang terjadi di dalam rumah tersebut. Tim redaksi melaporkan. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan DPR Amerika Serikat terkait kasus Jeffrey Epstein. Kesiapan ini disampaikan menjelang pemungutan suara atas tuduhan penghinaan terhadap Kongres, meski kesepakatan tersebut belum difinalkan secara tertulis. Kesiapan kedua Clinton disampaikan melalui email kuasa hukum mereka pada Komite Pengawasan DPR AS pada Senin malam. Dalam pesan tersebut, para pengacara menyatakan Bill dan Hillary Clinton akan memenuhi tuntutan ketua komite, James Comer, dan siap hadir dalam deposisi pada tanggal yang disepakati bersama. Namun, Ketua Komite Pengawasan DPR, James Comer, menegaskan kesepakatan itu belum final. Comer menyatakan belum ada perjanjian tertulis dan dirinya belum menarik upaya untuk mendorong tuduhan pidana penghinaan terhadap Kongres. Comer menyebut masih terbuka terhadap kesepakatan, namun semuanya bergantung pada isi dan pernyataan kedua Clinton. Negosiasi menit-menit terakhir ini terjadi saat pimpinan Partai Republikan mendorong resolusi penghinaan Kongres melalui Komite Aturan DPR AS. Langkah tersebut menjadi tahap akhir sebelum resolusi dibawa ke sidang paripurna DPR untuk diputuskan. Jika resolusi disetujui dan diproses oleh Kementerian Kehakiman, tuduhan penghinaan Kongres dapat berujung denda besar hingga ancaman penjara. Langkah ini berpeluang menjadi kasus pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang melibatkan mantan presiden dalam proses penghinaan Kongres. Seiring berlangsungnya negosiasi, Komite Aturan DPR memutuskan menunda pembahasan resolusi penghinaan terhadap kedua Clinton. Sebelumnya, James Comer menolak tawaran dari pihak Clinton yang mengusulkan Bill Clinton memberikan wawancara tertulis selama 4 jam, sementara Hillary Clinton hanya menyampaikan pernyataan bersumpah.
Komar menegaskan kedua Clinton wajib hadir dalam deposisi bersumpah sesuai subpoena yang telah dikeluarkan. Komar menegaskan kedua Clinton tidak berhak menentukan syarat atas subpoena yang sah. Bill dan Hillary Clinton sebelumnya menolak subpoena selama berbulan-bulan sejak penyelidikan terhadap Jeffrey Epstein dan para asosiasinya yang dilakukan dimulai pada Agustus lalu. Namun meningkatnya tekanan politik dan ancaman proses hukum mendorong kedua pihak melakukan negosiasi menuju kompromi. Bulan lalu, Komite Pengawasan DPR yang dikuasai Partai Republikan telah meluluskan usulan tuduhan penghinaan Kongres. 9 anggota Demokrat ikut mendukung tuduhan terhadap Bill Clinton, sementara 3 Demokrat mendukung langkah serupa terhadap Hillary Clinton. Mereka menyatakan langkah ini diperlukan demi transparansi dalam penyelidikan kasus Jeffrey Epstein. Tim redaksi melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Redaksi. Dan terus update informasi Anda hanya di Simpo TV. Dan saya Selis Regar pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.